Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menuntut ilmu, untuk kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk persiapan kita untuk kita masuk ke dalam bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sebagai persiapan kita untuk kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang kuat di dalam beribadah, yang sehingga kita bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hari-hari semakin dekat kita untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan terus-menerus persiapan kita harus semakin kuat, terutama yang berkaitan dengan masalah amalul qulub, berkaitan dengan amalan-amalan hati kita. Kita harus menyiapkan rasa cinta yang kuat di dalam hati kita untuk kita senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengharapan kita serta rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul bisa menjalankan ketaatan-ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tersebut. Insyaallah di dalam kesempatan yang berbarokah ini kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdullah Al-Anazi, masih berkaitan dengan masalah ahamiyatu a'malil qulub fi majalisi Ramadan. Pentingnya amalan-amalan hati di bulan Ramadan. Ketika beliau telah menjelaskan kepada kita semua, amalan-amalan hati tersebut akan menjadikan kita kuat di dalam beribadah dan senang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa fi nihayati bayani ahammiyatil a'malil qalbiyah. Waalaikumsalam. Dan di dalam penutupan penjelasan tentang pentingnya amalan-amalan hati, beliau mengatakan yajibut tadhkiru bi ba'dil asbab
maka wajib untuk memperingatkan sebagian sebab-sebab al-mu'inati bi taufiqillahi 'alal qiyami bi a'malil qulub kama yanbaghi. Di sana ada sebab-sebab yang akan menolong kita dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjalankan amalan-amalan hati tersebut sebagaimana yang semestinya. Wallahul musta'an wa alaihi tuqlan. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertawakal. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebenarnya agar kita kuat di dalam beramal, terutama amalan hati ini, maka di sana ada beberapa sebab agar hati kita itu menjadi hati yang hidup. Dan sebenarnya mulai kecil kita sudah sering tahu tentang amalan-amalan hati, amalan-amalan ini yang sering kita zikirkan kalau mau sholat. Tombo ati ono limo perkoroni, kan seperti itu. Dan itu dikatakan oleh Imam Yahya ibn Mu'ad ketika beliau menjelaskan bahwasanya dawaul qalb, obatnya hati itu ada 5 perkara. Obatnya hati itu ada 5 perkara. Yang pertama yang disebutkan oleh Imam Yahya ibn Mu'ad yaitu qiraatul Quran bitafakkur au bitadabbur. Seseorang itu membaca Al-Quran dengan cara bertadabbur dan memikirkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu obatnya hati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kok kalian tidak mau mentadabburi Al-Quran? Apakah hati-hati kalian telah terkunci dan telah mati? Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mereka mau mentadabburi Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang hatinya hidup, orang-orang yang mereka hatinya sehat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya yang lain ketika Allah mengatakan fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka orang-orang yang hatinya itu keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari membaca peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bertemu dengan bulan yang besar, yaitu adalah merupakan bulan Al-Qur'an, yang sepantasnya bagi kita untuk kita kembali kepada Al-Qur'an tersebut, agar kita mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut dan kita mendapatkan peringatan-peringatan dari Al-Qur'an. Ini yang dikatakan oleh beliau Yahya ibn Mu'ad tentang dawaul qalb yang pertama. Banyak-banyak kita harus membaca Al-Qur'an. Kemudian kata beliau yang kedua yaitu khala'ul batni. Ini cara kita mengobati hati kita dengan kita banyak mengosongkan al-batn. Apa al-batn? Perut. Kita harus banyak-banyak mengosongkan perut kita. Karena ketika perut itu lapar, hati itu gampang untuk tersentuh. Hati itu gampang untuk Untuk mikir. Berbeda ketika seseorang itu perutnya kenyang. Maka ngantuk. Gampang tidur. Ini yang kedua yang disebutkan oleh Imam Yahya ibn Mu'ad. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa qiyamul lail, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Ini adalah merupakan dawaul qalb. Ini adalah merupakan obatnya hati. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh para salafun saleh. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang-orang para salafus saleh pendahulu kita, Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka jauh punggung-punggung mereka itu dari tempat tidur mereka. Mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yad'una rabbahum khaufa wa tama'a.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka apa? Mengharap dan punya rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh para salafus saleh. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang sifatnya orang-orang muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka wabil asharihum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun, kata Allah. Mereka sedikit tidurnya. Ini adalah sifatnya orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang mereka pengen hatinya hidup, mereka pengen hatinya kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya seseorang itu hendaknya apa? Mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para salafun saleh. Mereka mentadabburi Al-Qur'an dan mereka perutnya dikosongi. Kemudian mereka apa? Qiyamul lail. Kemudian yang keempat kata beliau at-tadarru' inda sahar, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Ini adalah merupakan sebab seseorang itu hatinya menjadi hati yang sehat. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Yahya bin Mu'adz yaitu apa? Mujalatus sholihin. Sering duduk-duduk sama orang-orang soleh. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun di dalam kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Abdullah Al-Anazi ini, beliau mengatakan dan menyebutkan tentang sebab-sebab yang menolong kita semua untuk kita bisa menjalankan amalan-amalan hati. Beliau mengatakan al-ula, yang pertama, al-iktsaru minad du'a. Perbanyak untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang punya hati kita. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalbul insani itu baina isba'ihir rahman. Hati seseorang itu di antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan apa? Menunjukkan kita butuh banget dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap sujudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, maka apa? Tetapkan hatiku itu di dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai Zat yang Maha memalingkan hati, maka apa? Palingkan hati ini untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas agama. Seberapa banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati kita untuk kita senantiasa taat kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya tentangku, katakan aku dekat dengan hambaku dan aku mengabulkan doa orang-orang yang mereka apa? Yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan al-iktsaru minad du'a fi jami'il awqat, perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang waktu kita. Terutama di sujud-sujud kita, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita. Agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita. Wa khassatan fi awqatin wa mawatinil ijabah. Dan terutama yang khusus yaitu di tempat atau di waktu-waktu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Dan di bulan Ramadan, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bulan Ramadan di situ adalah merupakan waktu di mana seseorang itu banyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib itu gandeng dengan ayat apa? Gandeng dengan ayat puasa. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentang ayat siyam, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, yang paling bawah
itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Dan di bulan puasa banyak sekali waktu-waktu kita itu untuk apa? Untuk berdoa. Paling enggak kapan? Ketika kita sahur saja. Ya kan? Kita bangun sahur. Mungkin kalau bukan di bulan Ramadan kita enggak bangun. Tidur sampai apa? Sampai adzan fajar. Tapi di bulan puasa kita insya Allah bangun untuk apa? Untuk makan, sahur. Kenapa? Enggak sahur, ngelih, lapar. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita bangun untuk kita makan sahur tersebut. Nah, di waktu sahur kesempatan kita untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sahur kita kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita dalam keadaan puasa. Kita tahu bahwasanya orang-orang yang mereka berpuasa, doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang siang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika seseorang itu apa? Seseorang itu mau berbuka puasa. Orang mereka diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di situ adalah merupakan tempat di mana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat orang-orang ketika mereka berpuasa mudah mereka untuk mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya apa enggak? Habis sholat antara adzan dan iqamah begitu kita lihat masuk masjid, Masya Allah, orang-orang mereka mengangkat tangan gitu. Kenapa? Hatinya lagi baik. Ya karena lapar tadi. Makanya jangan sering-sering kenyang. Kalau kenyang terus turuan, gampang turu, gampang tidur. Dan termasuk di antara ciri-ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang banyak makan, akhirnya apa? Wayadharu fihi musaman. Banyak orang gendut, Pak. Ya. Banyak orang gendut. Makanya hati-hati jadi orang gendut nih. Itu termasuk di antara yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ciri-ciri hari kiamat itu apa? Perutnya buncit-buncit, gendut-gendut. Kakean makan, bar mangan turu. Suruh jihad, duduk di majelis ilmu, Masya Allah, dapat sakinah. Ya kan? Dapat ketenangan, turu enak, tentrem gitu. Kan apalagi warak gitu kan. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika kita pengen hati kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan kita untuk kita memperbanyak berdoa. Di seluruh waktu kita, terutama di tempat-tempat atau waktu-waktu yang di situ adalah merupakan tempat diijabah yang namanya doa. Kemudian yang kedua, kata beliau, inna likulli ibadatin qalbiyatin ma yudaduha min amradil qulub. Sesungguhnya setiap ibadah hati itu pasti ada lawannya. Dan lawannya ibadah hati itu adalah merupakan termasuk di antara amradil qulub, penyakit-penyakit hati. Ada ibadah hati, pasti di situ ada lawannya. Seperti apa? Kal kiber. Seperti contohnya sombong. Sombong ini lawan dari tawadhu. Tawadhu itu adalah merupakan apa? Amalan hati. Begitu pula hasad. Hasad, iri, ini adalah merupakan penyakit hati. Yang dimana lawan dari hasad ini seseorang itu lapang. Lapang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ini adalah merupakan apa? Amalan hati. Ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bagi. Ini adalah merupakan amalan hati, lawan dari hasad, penyakit hati. Begitu pula riya was sum'ah. Begitu pula riya, pengen dilihat, pengen didengar. Ini adalah merupakan penyakit hati dan ini adalah merupakan lawan daripada yang namanya ikhlas. Begitu pula ujub, bangga terhadap dirinya. Bangga terhadap dirinya. Ini adalah merupakan penyakit hati. Yang ini adalah merupakan lawan dari yang namanya tawadhu tadi. Begitu pula hubus syahawat wa ma'asi al-jawarih. Adik-adik. Kalau mau main di luar. Begitu pula wa hubus syahawat wa ma'asi al-jawarih. Begitu pula cinta terhadap syahwat dan bermaksiat. Ini adalah merupakan apa? Penyakit-penyakit yang bisa mengotori hati kita. Maka wajib bagi kita semua ketika kita tahu penyakit-penyakit ini,
Kata beliau, fayajibu 'alal abdi istifraghu qalbihi wa tathiruhu min hadhil amrad. Maka wajib bagi seorang hamba kalau pengen kuat di dalam punya amalan hati, maka wajib bagi seorang hamba itu untuk mengosongkan hatinya itu dari penyakit-penyakit tersebut. Apa yang harus kita sombongkan? Kita adalah merupakan makhluk Allah. Apa yang akan menjadikan kita hasad sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi rezekinya, telah mentakdirkan segala sesuatu itu dengan karunia dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita harus riya, harus sum'ah, sedangkan apa? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk kita senantiasa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ujub. Apa yang harus kita banggakan terhadap diri kita? Ini semua ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah harus betul-betul kita istifragh, harus kita kosongkan dari hati kita. Penyakit-penyakit hati, riya, sum'ah, ujub, takabur, hasad, ini semua harus kita kosongkan di dalam hati kita. Dan kita harus isi dengan apa? Harus isi dengan yang lawan tersebut. Maka kita wajib untuk membersihkannya dari penyakit ini. Wa kaffu jawarihuhu minal ma'asi. Begitu pula seseorang itu waqafu jawarihahu minal ma'asi, menahan anggota tubuhnya dari yang namanya maksiat. Kay yakunal qalbu muhayya'an lil qiyami bihadhil ibadati duna kadarin au tanghisin. Supaya apa? Supaya hatinya itu siap untuk menjalankan ibadah-ibadah. Tanpa apa? Tanpa ada kekeruhan dan tanpa harus ada gangguan. Ini harus betul-betul kita siapkan. Ini harus betul-betul kita siapkan. Supaya apa? Supaya penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita itu hilang. Dan kita isi dengan yang lawannya. Dan bagaimana supaya kita menghilangkan penyakit-penyakit hati ini, Bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita kuat di dalam menghilangkan penyakit-penyakit hati ini dan kuat di dalam menjalankan ibadah qalbiyah tersebut, maka langsung loncat yang keempat, yaitu apa? Al-iktsaru minad durusil lati tu'ni bi a'malil qulubi huduran wa sama'an. Ini yang harus kita lakukan, yaitu apa? Memperbanyak untuk belajar. Harus banyak kita mendapatkan peringatan. Harus banyak kita mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu tersebut tu'ni bi a'malil qulub, akan membantu seseorang itu untuk bisa menjalankan apa? Amalan-amalan hati. Baik dia duduk belajar huduran secara hadir, atau dia apa? Simaan, atau dia mendengar dari pengajian-pengajian lewat YouTube atau lewat yang lainnya. Kenapa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an? Kata beliau, kenapa kok kita harus memperbanyak seperti ini? Ya karena li'annal qalba yahtaju ilal makna. Hati kita itu butuh terhadap yang namanya makna. Hati kita itu harus kuat di dalam menerima data. Kalau data tentang makhluk itu banyak di dalam hati kita, ya kan? Data tentang kita sendiri saja banyak, ya kan? Maka menjadikan seseorang itu kiber, sombong. Oh, aku hebat, aku bisa seperti ini, aku bisa seperti ini, aku bisa seperti ini. Dan akhirnya seseorang itu begitu mudahnya untuk apa? Untuk ujub. Dia sombong, akhirnya dia ujub. Begitu pula kalau seseorang itu kuat datanya tentang makhluk, akhirnya seseorang itu beramal banyak riyaknya. Pengen dipuji, pengen didengar, ya kan? Akhirnya seseorang sulit untuk dia ikhlas di dalam beramal. Itu semua tergantung apa? Tergantung data. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita memasukkan data tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang begitu luar biasa, ya disitulah disitulah kita akan mudah untuk ikhlas. Di situ kita akan mudah untuk ridho. Di situ kita akan mudah untuk apa? Untuk kita tawadhu. Di situ kita akan mudah untuk apa? Untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau yang kedua ini, inna likulli ibadatin qalbiyah, sesungguhnya setiap ibadah hati itu ada lawannya, dan wajib bagi seorang hamba itu untuk mengosongkan penyakit-penyakit hati, dan wajib bagi seorang hamba itu untuk memasukkan ibadah-ibadah hati
Bagaimana cara memasukkan dan bagaimana cara mengosongkan tersebut? Al-iktar minadurus. Perbanyak untuk belajar. Kalau kita nggak belajar, ya kita nggak akan pernah bisa untuk kita mengosongkan penyakit-penyakit hati tersebut. Wong kadang sing belajar saja penyakit hati ini banyak. Kadang yang belajar itu penyakit hatinya banyak, gitu loh. Irinya banyak, hasadnya banyak. Coba kalau ditanya, hasad boleh atau enggak? Insya Allah dia akan jawab apa? Enggak boleh, Ustaz. Gitu. Tapi ya hasad, gak bisa ngelihat saudaranya dalam kebaikan. Ya iri, gak bisa melihat saudaranya itu dalam kebaikan. Ya kalau dibilang untuk senantiasa ikhlas, tapi apa? Masih terus cari muka, masih terus pengen dipuji orang, masih terus untuk mencari ridhonya orang. Padahal apa? Padahal dia tahu bahwasanya apa? Kita diperintahkan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka perbanyak untuk kita itu menuntut ilmu, perbanyak untuk kita itu tahu tentang makna-makna tentang Allah. Kita memperbanyak memasukkan data tentang diri kita, tentang makhluk, bahwasanya makhluk ini adalah merupakan rendahan. Makhluk ini adalah merupakan sesuatu yang enggak ada artinya. Ngapain kok kita harus mengharapkan pujian dari orang lain, mengharapkan ridho dari orang lain? Dan kenapa kok kita harus membesarkan diri kita kalau kita tahu bahwasanya diri kita adalah makhluk yang lemah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau menyebutkan yang lain sebab-sebab yang membantu kita untuk kita kuat di dalam menjalankan a'malul qulub selain berdoa, kemudian mengkosongkan penyakit-penyakit hati, dan kita memasukkan amalan-amalan hati dengan kita memperbanyak belajar. Kemudian kata beliau yang ketiga, istihdarul ibadatil qalbiyati qabla syuru'i fil ibadatil badaniyah. Ini yang harus betul-betul kita sering datangkan, yaitu apa? Datangkan ibadah hati sebelum kita menjalankan ibadah badan. Datangkan ibadah hati sebelum apa? Sebelum kita melakukan ibadah badan kita. Coba tanya, sering-sering kita itu introspeksi diri. Kita ketika kita mau sholat, seperti yang beliau contohkan, fal musalli yasta'iddu lis-sholati bil wudu'i qablaha. Orang yang sholat itu siap-siap untuk menjalankan sholat itu dengan apa? Dengan wudu sebelumnya. Falidzalika yanbaghi lahu an yuhayyi'a liqalbihi asbabal khusyu'i qabla syuru'i fis shalah. Maka apa? Sepantasnya bagi orang yang mereka mau menjalankan sholat ini, dia harus mempersiapkan hatinya untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Gitu. Ini harus disiapkan. Ketika kita mau berdiri sholat, coba tanya sama sebelum kita takbir. Gitu. Sebelum kita takbir, saya sholat ini untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk apa? Ketika kita mau menjalankan ibadah thalabatul ilm, tanya sama diri kita. Saya hadir di majelis ilmu seperti ini pengen mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala atau hanya sekedar pengen kumpul-kumpul? Tanya sama diri kita. Hadirkan hati kita sebelum kita mau melakukan ibadah. Ketika kita nanti mau puasa, maka apa? Hadirkan niat kita, hadirkan hati kita sebelum kita menjalankan ibadah puasa tersebut. Makanya apa? Ikhwani fillah. Makanya seseorang itu di dalam melakukan sebuah ibadah ada yang namanya syurutul amal. Ya kan? Termasuk di antara kayak contoh sholat. Ya kan? Syartus sholah. Apa salah satunya? Apa Pak? Apa salah? Ada berapa syartus sholah? Ini tak merojaah nanti lama-lama. Ada 5. Salah satunya apa? Niat kan? Salah satunya niat. Kenapa kok itu dijadikan syarat? Gitu. Itu dijadikan syarat. Makanya dulu ketika kita masih awal-awal belajar sunnah gitu kan, kalau kita itu kadang ya lucu-lucuan gitu loh. Semakin banyak belajar kan akhirnya kita semakin tahu gitu. Dulu kalau ditanya, antum sholat niatnya apa? Wah, anak berangkat dari rumah sudah niat, kan seperti itu. Ya. Anak berangkat dari rumah sudah niat. Kalau ditanya berangkat dari rumah niatnya sholat apa? Sholat duhur. Ketika masuk masjid ternyata masih ada waktu. Kemudian dia sholat duhur atau sholat sunnah? Loh, katanya tadi niat sholat duhur dari rumah. Itu kan?
Ternyata masuk masjid, kemudian langsung dia sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Berubah berarti niatnya. Nah, itulah pentingnya kita untuk kita selalu menghadirkan niat. Gitu. Begitu pula ketika kita puasa. Makanya di dalam berpuasa itu kita disuruh untuk niat setiap malamnya, ya kan? Setiap malam itu kita disuruh untuk niat. Untuk niat bahwasanya besok kita itu mau apa? Besok itu kita mau puasa. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadirkan niat bahwasanya kita mau melakukan ibadah ini lillahi ta'ala. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini besok mau menjalankan sebuah ibadah yang besar, ibadah puasa seumpama. Akhirnya kita lupa untuk niat. Akhirnya kita puasa cuma sebagaimana adatun nas. Karena manusia poso gak enek warung buka, islah bareng-bareng gitu kan. Akhirnya puasa sama-sama. Makanya disuruh untuk mengazamkan niat setiap malam bahwasanya saya itu besok mau puasa. Meskipun di situ ada khilaf di antara para ulama, boleh nggak mengazamkan niat itu puasa 1 bulan penuh. Jadi di awal saya niat untuk puasa selama 1 bulan penuh, atau setiap malam harus diperbaharui niat tersebut. Itu khilaf di antara para ulama. Akan tetapi apa? Yang paling penting di sini menunjukkan bahwasanya apa? Istihdharul ibadatil qalbiyah. Datangkan ibadah hati ini. Yaitu niat ini sebelum apa? Sebelum kita mau melakukan ibadah badaniyah. Supaya apa? Supaya ketika kita melakukan ibadah badaniyah tersebut ada hadir ibadah-ibadah qalbiyah. Kalau di salat kita bisa khusyuk, kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita puasa, maka apa? Puasa kita, di dalam puasa kita bisa mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kelima, kata beliau, al-iktsaru min qiraatil kutub allati tu'ni bi a'malil qulub. Perbanyak untuk memperbanyak apa? Memperbanyak baca kitab. Yang dimana kitab tersebut punya perhatian terhadap amalan-amalan hati. Kakutubu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhihi Ibnu Qayyim wa ghairiha min kutubi salaf. Perbanyak untuk kita membaca kitab. Dan tentunya kitab yang paling bermanfaat yaitu apa? Ya Al-Qur'an. Dengan kita banyak mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu. Mubarakun, kami beri berkah, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Untuk ditadabburi, untuk difikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di dalamnya itu bukan hanya sekedar punya perhatian terhadap a'malul qulub, tapi Al-Qur'an apa? Kalau kita mau membaca itu akan meremukkan hati kita. Mau meremukkan hati kita. Bagaimana enggak, Pak? Bagaimana tidak Al-Qur'an itu enggak meremukkan hati kita? Coba saya tanya kepada bapak-bapak, Pak, gunung itu ada hati enggak, Pak? Gunung punya hati, Pak? Dua apa enggak? Enggak punya kan? Antum punya hati? Nah, kita punya hati semua kok. Gitu. Khusyuk itu amalan hati atau amalan badan? Khusyuk itu amalan hati, Pak. Ya kan? Tapi gunung, Pak, diturunkan kepadanya Al-Qur'an, gunung langsung punya amalan hati. Padahal nggak punya hati. Gunung nggak punya hati. Diturunkan Al-Qur'an ke gunung, gunung langsung punya amalan hati. Apa kata Allah? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'ah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an itu kepada gunung, jelas gunung ini tidak punya hati kok. Tapi kalau seandainya Al-Qur'an itu diturunkan ke gunung, kata Allah Subhanahu wa taala, la ra'aitahu khashi'ah. Engkau akan melihat apa? Gunung itu dalam keadaan khusyuk. Bahkan gunung itu apa? Mutasaddiam min khasyatillah.
hancur karena takut kepada Allah. Takut, khusyuk, amalan hati kan? Gunung enggak punya hati. Diturunkan Al-Qur'an ke gunung, langsung punya 2 amalan hebat. Amalannya apa? Khusyuk sama khosyah. Itu gunung. Loh, Al-Qur'an itu diturunkan ke kita yang katanya kita punya hati, Pak. Yang katanya kita punya hati. Diturunkan Al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'an, subhanallah. Khusyuk enggak, khosyah juga enggak. Ini yang begitu luar biasa kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu kan mengatakan, Pak, alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Kan ini kata Allah. Allah itu tanya kepada kita sebagai seorang yang beriman, kata Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, alam ya'ninil ladina amanu, apakah belum datang waktunya orang beriman? Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang beriman itu untuk khusyuk? Setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Wa ma nazala minal haq. Setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan kebenaran dari Al-Qur'an. Ini kan yang Allah Subhanahu wa taala pertanyakan kepada kita. Kenapa kok kalian belum bisa khusyuk? Kenapa kok kalian belum bisa khosyah? Padahal sudah diturunkan Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Sudah menurunkan al-haq ini dan Allah memberikan kita hati untuk kita punya rasa khusyuk dan khosyah tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, jangan kita seperti halnya apa? Jangan kita seperti halnya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala benci. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Jangan kalian seperti orang-orang ahlul kitab Yahudi. Bagaimana Yahudi? Diturunkan kitab kepada mereka. Fatala alaihimul amad. Dan mereka lama baca kitab itu. Gitu loh. Mereka mempelajari kitab itu terus-terusan. Tapi apa? Faqasat qulubuhum. Tapi hati mereka justru malah semakin keras. Harusnya semakin banyak ngaji, semakin apa? Semakin lembut hatinya. Harusnya semakin banyak ngaji, semakin mudah untuk nangis. Harusnya semakin banyak ngaji, itu semakin apa? Semakin kuat khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang Yahudi. Semakin banyak ngaji, otaknya semakin pintar, hatinya semakin keras. Ya kan? Gak bisa merendah, gak bisa tawadu, gak bisa ikhlas, ya kan? Gak bisa dia merendahkan diri. Harusnya orang yang dia semakin banyak ngaji, itu semakin apa? Semakin nampak bagaimana amalan-amalan hati itu di dalam dirinya. Tawaduknya dapat, ikhlasnya dapat, gitu loh. Gak gampang marahan, sabarnya dapat, gitu. Ini harus kita perjuangkan di dalam perjalanan hidayah kita. Jangan sampai kita seperti halnya orang-orang Yahudi. Maka itu ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perbanyak kita untuk kita apa? Untuk kita tadabbur Al-Qur'an, untuk kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Oleh karena itu, orang-orang musyrikin saja, mereka dibacakan surat An-Najm. Mereka itu mengatakan apa? Qulubuna itu apa? Yatir. Kan seperti itu. Hati kita itu terbang. Karena apa? Karena dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka paham ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca apa? Wan najmi idza hawa sampai akhir hingga akhirnya mereka itu sujud. Gak sadar mereka orang musyrikin tapi mereka ikut sujud. Kenapa? Hati mereka itu seperti halnya tersihir, terbang bersama ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Ubay bin Khalaf itu saking sombongnya, saking gak maunya sujud sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dilakukan sama Ubay bin Khalaf? Ngambil tanah ditempelkan ke jidatnya. Itu saking apa? Saking sombongnya. Tapi apa? Tapi hatinya nggak bisa menolak. Hatinya tetap apa? Hatinya tetap terbang bersama ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini dengar ayat, ya kan? Ngaji, duduk di majelis ilmu. Harusnya kita itu menjadi orang yang apa? Orang yang punya khusyuk, yang punya khosyah, yang punya amalan-amalan hati ini. Kemudian yang keenam kata beliau, agar kita kuat di dalam punya amalan hati. Kata beliau, al-ihtimam fi tarbiyatin nasyiati min dzukurin wa inatin ala a'malil qulub. Kata beliau, kita harus punya ihtimam, punya perhatian. Punya perhatian dalam apa?
fi tarbiyatin nasyiati. Di dalam apa? Mentarbiyah, di dalam mendidik, ya kan? Di dalam mengembangkan atau menumbuhkan. Bahasanya nasyiah itu menumbuhkan. Jadi kita itu punya perhatian di dalam mendidik dan menumbuhkan baik laki-laki maupun perempuan terhadap amalan-amalan hatinya. Terhadap amalan-amalan hatinya. Wa mutaba'atuhum fi dzalika fi sigharihim wa hali kibarihim. Dan kita harus mengikuti terus perkembangan ini. Dari kita ngurusi anak-anak kita dari kecil, orang tua, ya kan? Kemudian kita sendiri, itu harus kita ikuti terus. Bagaimana perkembangan hati kita ini kita harus perhatikan. Jangan sampai kita nggak punya perhatian terhadap amalan hati kita. Kita nggak sadar ikhlas kita itu seberapa, ya kan? Kemudian kita nggak sadar tawaduk kita itu sampai seberapa, ya kan? Kita nggak sadar kalau kita ternyata jadi orang sombong. Kita nggak sadar kalau ternyata kita itu gampang hasad, gampang iri terhadap orang lain. Kalau kita kok gampang irian, gampang hasatan kepada orang lain, ya kan? Maka apa? Perhatikan. Jangan sampai itu tumbuh besar. Kita harus apa? Harus pangkas. Kita harus bunuh penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati kita. Lian sya'a 'alaiha shaghir wa yahrumu 'alaiha al-kabir. Supaya apa? Supaya tumbuh. Anak-anak itu juga tumbuh dengan amalan-amalan hati. Begitu pula yang tua juga punya amalan-amalan hati tersebut. Kama yurabbauna 'ala a'malil jawarih. Sebagaimana seseorang itu apa? Dididik untuk amal jawarih. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu jenengan dididik untuk amal jawarih itu bagaimana, Pak? Ngerasa enggak? Dulu kita itu diajari, ayo belajar wudu. Diajari kita itu sampai diajari detail wudu itu. Caranya gimana? Cuci tangan dulu, ya kan? Kemudian istinsyar. Itu kita jalankan itu. Dan kita amalkan itu. Kemudian kita diajari basuh muka. Itu kita diajari sampai detail sama orang tua kita. Diajari secara detail sama guru kita. Sholat pun kita disuruh praktek. Saya itu masih ingat. Masih kecil disuruh praktek. Allahu Akbar, gimana takbirnya. Kemudian setelah itu baca surah istiftah. Kemudian baca Al-Fatihah. Baca surat. Lega apal, besok kawan ngulang lagi. Iya apa enggak? Seperti itu kita diajari. Itu kita diajari amalul jawari. Amal jawari kita itu kita diajari sampai seperti itu. Kata beliau apa? Kama yurabbauna 'ala a'malil jawari. Sebagaimana kita diajari dan kita ditumbuhkan dan kita dididik untuk bisa mengamalkan amal-amal jawari tersebut, kita juga harus mendidik hati kita untuk bisa ikhlas. Makanya para ulama dahulu itu mereka mengatakan apa? Kita ini belajar ikhlas itu berapa tahun, Pak? Ada yang mengatakan sampai 40 tahun belajar ikhlas. Gagal, bangkit lagi belajar ikhlas. Gagal, bangkit lagi untuk belajar ikhlas. Para salafus soleh dahulu, untuk mereka belajar lapang dada saja, gak irian sama orang, gak dengki sama orang, itu mereka juga belajar. Bukan terus, Ustaz, anak itu kalau urusan hati itu sulit, Ustaz. Ini koyong ini aku. Ya terus kok koyong ini aku. Ya harus diperbaiki. Gitu loh. Kalau kita kok gampang irian, gampang hasatan, gampang dendam sama orang, terus kita biarkan hati kita rusak terus-terusan seperti itu. Ya enggak. Terus diajari, terus dididik dan terus ditumbuhkan. Makanya kalau seseorang ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya kadang ada orang subhanallah dia punya penyakit hati dan saya tahu penyakit hatinya tersebut. Gitu loh. Dan selalu dia itu terjatuh di dalam penyakit hati tersebut. Dan saya selalu mengatakan kepada orang tersebut, disitulah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu pengen apa? Pengen kamu sembuh. Gitu loh. Dia ada keinginan sembuh, tapi apa? Ketika diuji dengan hal tersebut, dia balik lagi. Kemudian baru setelah dia terjadi, baru ingat, ya Allah, saya itu kok terjatuh lagi ya. Sebenarnya itu untuk pengen supaya apa? Supaya seseorang itu sembuh dari penyakit tersebut. Dikasih ujian lagi, dikasih ujian lagi, supaya terus-menerus dia ditimpa, hingga akhirnya seseorang itu semakin apa? Semakin sembuh dari penyakit hati. Dan itu yang harus kita didik. Kita harus belajar ikhlas. Coba Nabi Yusuf alaihissalam bisa sampai menjadi ikhlas seperti itu. Ditimpanya berkali-kali kan?
Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa kadzalika nunjil mukhlisin. Seperti itulah kami menolong orang-orang yang ikhlas. Disebut Nabi Yusuf itu sebagai seorang nabi yang mukhlis. Ditimpanya seperti apa? Kecil dibuang, nggak protes, ya kan? Ditol dijadikan budak, nggak protes, ya kan? Kemudian dia dimasukkan penjara tanpa salah, nggak protes. Itu apa? Itu melatih ikhlasnya Nabi Yusuf, lapangnya Nabi Yusuf, terus ditimpa, dan terus ditimpa. Dan itu terus ditarbiyah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah Nabi Yusuf hingga akhirnya ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh waktu berapa lama? Timpaan-timpaan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita harus kita ajarkan. Jangan cuma kita ngajarkan ibadah dohir terus, tapi ibadah batin dewi-dewi. Urusan ikhlas itu dewi-dewi. Enggak. Makanya saya pernah bareng sama Ustaz Abu Izzi hafizallahu taala. Ketika ada orang yang mengatakan ada orang kaya yang sering donatur gitu kan. Habis itu dia sama Ustaz disuruh untuk menuntut ilmu, belajar bahasa Arab. Nah, kemudian ada salah seorang ustadz yang ngomong nggak perlu belajar bahasa Arab, gitu. Kenapa? Amalannya dia itu dari sodakohnya. Ya kalau kita orang-orang miskin yang belajar bahasa Arab dan masuk surga gitu kan. Karena habis sodakoh nggak punya uang gitu. Jadi sudahlah dari belajar saja masuk surganya. Kemudian Ustaz Abu Izzi cuma ngomong satu. Beliau mengatakan orang ikhlas itu butuh ilmu nggak? Orang supaya bisa ikhlas butuh ilmu gak? Harus ada ilmu. Makanya kalau seandainya kata beliau, kalau orang yang ngasih sodako, yang ngasih donatur tersebut, ya kan, amalannya dia cuma dari yang namanya sodako. Lama-lama duit ente nggak ikhlas. Kenapa nggak ditarbiyah di atas ilmu? Tapi kalau seseorang itu diajari ilmu, ya dia sodakonya terus dia akan berusaha untuk Untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Meskipun dia suka sodako, banyak uangnya, sama dia sifatnya juga manusia. Namanya manusia itu sifatnya hubban jammanya terhadap mal itu luar biasa. Gitu loh. Ya dia sekarang banyak uang, besok kok terus-terusan mengeluarkan uang. Ya kan? Tapi kalau seseorang dibangun di atas ilmu, ya dia kan terus-terusan terus mengeluarkan dan dia terus mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya ikhlas saja itu butuh ditarbiyah. Ikhlas butuh ditarbiyah dengan Dengan ilmu, butuh ditumbuhkan. Ditumbuhkan. Jujur butuh ditumbuhkan. Makanya kita dulu coba kalau kita dari kecil, Pak. Saya itu selalu kalau membicarakan tentang pendidikan, ingat bagaimana orang tua kita dulu didik kita. Gitu loh. Dan subhanallah kok kita nggak didik anak kita seperti itu. Dan kita ngerasa lebih pintar dari orang tua kita. Dari mendidik. Ya. Orang tua kita dulu kalau kita bohong, diapain kita? Bukan digebuk lagi, Pak. Gitu kan? Bohong, itu gak dijejeli cabai mulut kita gitu. Ya kan? Ditamplingi luar biasa kita. Ngapusi kampleng, ngapusi kuampleng. Kan seperti itu. Itu ngajarkan kita untuk apa? Jujur kan? Ya kan? Asidku itu amalan apa? Amalan hati. Jujur itu amalan hati. Meskipun muncul dari mulut, tapi berawal dari hati asidku itu. Kita dididik seperti itu. Kadang dulu sama orang tua kita, kalau kita melakukan kesalahan, kita nggak tanggung jawab, kita nggak punya amanah. Bagaimana disikat sama orang tua kita dulu? Ya kan? Itu didikan orang tua. Bagaimana orang tua ngajarkan amalan jawarih, amalan dohir, tapi di satu sisi mereka mentarbiyah kita supaya kita punya amalan batin. Tanggung jawab kita, amanah kita, jujur kita luar biasa. Dan kita anggap sekarang orang tua dulu itu kolot. Ya kan? Ngajari anak-anaknya, ngono-ngono. Kita ini S1, S2, S-tuntung. Ya kan? Ngerasa kita lebih pintar dari mereka cara mendidik. Akhirnya kita didik anak kita apa? Kadang anak kita bohong, nggak apa-apa, sik cilik gitu. Nah, seperti itu. Itu justru malah apa? Justru malah membinasakan mereka. Nggak kita didik tanggung jawabnya. Bahkan terkadang anak kita salah, kon minta maaf, tanggung jawab apa? Sik cilik nggak usah, nggak apa-apa dan sebagainya.
Itu enggak mentarbiyah sama sekali dari sisi amalan hatinya. Dan seperti itulah pendidikan yang kita didik, naudzubillah min dzalik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Maka ini yang beliau sampaikan. Kita itu harus punya ihtimam tarbiyah an-nasyiah yang menumbuhkan. Kita harus punya pendidikan yang hebat untuk kita menumbuhkan apa? Jiwa, hati, amalan hati. Bukan hanya sekedar amalan dohir saja yang kita didik, yang kita tumbuhkan. Tapi apa? Kita juga harus yurabbauna ala a'malil jawarih. Seperti itu kama yurabbauna ala a'malil jawarih, kita juga yurabbauna ala a'malil qulub. Kemudian beliau mengatakan walakin yu'ton nasyi'atu bitadarruj. Akan tetapi apa? Pengajaran ini harus dikasihkan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Bima yunasibu ukuluhum, sesuai dengan akal-akal mereka. Kita ngajarkan amal jawari juga apa? Juga sedikit-sedikit, ya kan? Diajari wudhu dulu, ya kan? Baru wudhu, setelah wudhu diajarkan sholat. Kita ngajarkan puasa saja, itu kan amalan dohir, Pak. Ya kan? Kita ngajarkan puasa ke anak kita, mentok-mentok kita ngajarkan amalan dohir saja. Puasa, nak puasa, tadarruj dengan bertahap. Sekarang poso sampai jam 09.00 isuk, ya kan? Sesuk nambah setahun sampai jam 12 duhur, ya kan? Nambah tahun mana sampai asar 3/4 bahasanya, ya kan? Sampai hingga akhirnya kita bisa sampai puasa penuh. Kita diajarkan amalan dohir itu secara apa? Secara bertahap. Pernah nggak kita ngajarkan kepada anak kita, nak, ini puasa menunjukkan tentang jujurnya kamu sama Allah. Kamu sendirian, kamu bisa bohong, kamu sembunyi-sembunyi, kamu minum, ya kan? Itu kan diajarkan untuk apa? Muraqabah. Diajarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan jujur. Itu yang harus kita ajarkan juga secara tadarruj. Secara apa? Bertahap, bukan hanya sekedar amalan dohir saja yang kita ajarkan, tapi apa? Amalan hati juga harus kita ajarkan. Itu harus kita ajarkan. Bima yunasibu ukuluhum, sesuai dengan akal mereka. Wa idrakuhum, dan sesuai dengan pemahaman mereka. Wastidaduhum, dan sesuai dengan persiapan mereka. Wasini a'marihim, sesuai dengan umur-umur mereka. Ini harus kita ajarkan. Amalan dohir kita ajarkan, amalan hati juga kita ajarkan. Fakullun bihasbihi, semua tergantung dengan keadaannya. Kemudian kata beliau, fayu'allamu ta'dimullah wa muhabbatuhu warraja'u lahu wa ghairuha min a'malil qulub bitadarruji syai'an fa syai'an. Maka kita itu harus mengajarkan kepada diri kita, mengajarkan kepada anak kita, mengajarkan kepada keluarga kita. Tentang apa? Ta'zimullah, pengagungan kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, dan selainnya dari amalan-amalan hati tersebut secara bertahap, sedikit demi sedikit. Hatta idana hazal bulugh, sampai hingga mendekati baligh, wajara alaihi qalamut taklif, dan sudah berjalan kepadanya hukum taklif, takunu ladaihi malakah biiznillah. Sehingga seseorang itu punya kemampuan dengan izin Allah ala idraki a'malil qulub wal qiyami biha. Jadi anak-anak kalau kita ajarkan dari kecil takut, pengagungan kepada Allah, ya. Maka ketika dia balik, ketika dia sudah mulai beranjak dewasa, maka apa? Dia sudah punya apa? Punya amalan-amalan hati. Kemudian beliau memberikan contoh, famathalan indama yu'allamu shaghir kaifiyatus shalah wa wujubil muhafadzati 'alaiha, kadzalika yu'allamu kaifiyatul khusyu'i wa asbabuha. Kalau anak-anak kecil kita ajarkan bagaimana salat dan wajibnya menjaga salat, begitu pula kita ajarkan khusyuk dan bagaimana khusyuk dan sebab-sebabnya khusyuk. Wa yu'allamu annahu laisa lahu min salatihi illa ma khasya minha, dan diajarkan bahwasanya salat itu enggak terima kecuali apa? Kecuali salat yang khusyuk. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan itu juga yang harus kita ajarkan kepada diri kita sendiri. Kemudian beliau mengatakan, wa indama yu'allamu kaifa yaqra'ul Qur'an wa yahfaduhu. Ketika kita diajarkan bagaimana menghafal Quran, bagaimana membaca Al-Quran, yu'allamu kadzalika fadlul khusyuk fil qiraati wa tadabburil ayat. Begitu pula diajarkan kepada orang yang dia membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, bagaimana keutamaan orang yang mentadabburi Al-Quran dan khusyuk di dalam membaca Al-Quran. Kita kan subhanallah,
Saya itu ya, Pak, ketika saya itu ini membangun saung ini, pertama kali yang sering ditanya sama orang-orang itu, Ustadz belajarnya tahsin ya? Ya. Belajarnya tahsin. Seakan-akan kalau sudah belajar bagi bapak-bapak pertama kali itu apa? Tahsin, gitu kan? Makanya di mana-mana pengajian tahsin. Bukan saya mau mengecilkan pembelajaran tahsin. Enggak, pembelajaran tahsin itu penting. Baca Al-Quran itu penting. Tapi apa? Jangan berhenti cuma belajar di tahsin saja. Tapi apa? Mempelajari yang lebih dari itu. Yaitu apa? Memahami maknanya. Mentadaburi ayat-ayatnya. Kita subhanallah belajar tahsin sampai bertahun-tahun kadang ya. Kadang kita rela dimasukkan apa? Dimasukkan pulpen ke mulut kita. Kurang bo gitu kan. Ini kurang tafhim, gitu kan. Sampai merem-merem gitu belajar tafhim. Kita rela seperti itu. Tapi apa? Kon belajar bahasa Arab, subhanallah, 1 hari mundur. Ya. Suruh mereka belajar tadabbur Al-Quran. Sebulan ngilang. Apa bahasanya Bang Jun? Ngilang tanpa mutaber. Ya. Mau mundur tanpa berita gitu. Sudah ngilang. Suruh belajar bahasa Arab kon setoran sorof gitu. Loh, dikira belajar sorof itu bukan persiapan untuk mentadaburi Al-Quran. Wong semuanya di dalam Al-Quran itu ada sorof. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala pakai isim fa'il, pakai isim maf'ul, pakai fi'il mudhari', pakai fi'il madhi. Oh, itu kan semua supaya apa? Supaya kita paham kok apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Ya. Di situ ada isim, di situ ada fi'il. Ya kan? Ada jar majrur. Kenapa kok dibaca u, i, a, u? Itu kan semua untuk supaya kita paham. Ya. Kan setoran subhanallah sorob seminggu wis gak setoran. Ya kan? Ada yang sudah sebulan gak setoran. Ada yang gak store. Ya. Maka ini khonifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini kesempatan kita untuk kita mendidik diri kita. Ustaz Abod, Ustaz. Saya tahu Abod. Gitu loh. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan apa? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami itu enggak menurunkan Al-Qur'an itu supaya kalian itu apa? Sengsara, enggak. Tapi untuk kita bahagia, cuma memang perjalanannya berat. Perjalanannya berat. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika apa? Qaulan tsaqila. Al-Qur'an itu memang berat. Dipelajarinya juga berat. Enggak mudah. Tapi apa? Orang-orang yang mereka mau sabar menuntut ilmu, yang mereka mau bersungguh-sungguh, ya disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Kemudian kata beliau, kama yu'allamu annal ikhlas lillahi syartun fi qabulil a'mal. Ketika diajarkan bahwasanya ikhlas itu adalah merupakan syarat untuk diterimanya amal, maka apa? Wa annal amal alladzi la ikhlasa fihi la yaqbaluhu Allah. Bahwasanya amal dohir yang tidak ada ikhlas di dalamnya itu enggak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ajarkan, ini yang harus kita tumbuhkan di dalam hati kita, yang harus kita tarbiyah diri kita untuk senantiasa kita bisa beramal amalan hati ini. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir yang disebutkan oleh beliau sebab-sebab supaya kita bisa kuat di dalam melakukan a'malul qulub, ya kan? Ya kan? Tadi ada berapa, Pak? Sudah berapa, Pak? Sudah ada 5. Yang pertama tadi apa, Pak? Yang pertama wis lali. Ya kan? Doa, berbanyak untuk berdoa. Kemudian yang kedua apa, Pak? Harus mengosongkan penyakit-penyakit hati, ya kan? Dan harus menumbuhkan lawan dari penyakit hati tersebut. Dengan cara apa, Pak? Memperbanyak belajar, ya kan? Banyak belajar, masukkan data, masukkan makna ke dalam hati. Kemudian yang keempat, harus banyak tadabbur Al-Quran, banyak baca kitab, banyak tadabbur Al-Quran. Kemudian yang kelima, yaitu apa? Kita harus berusaha untuk mentarbiyah dan menumbuhkan amalan-amalan hati tersebut. Kemudian yang ketujuh yang beliau sebutkan, yaitu apa? Musahabatu ahli tuqa wal fadl. Ya kan? Kumpul orang-orang soleh. Cari teman orang-orang yang dia bertakwa kepada Allah. Cari teman orang-orang yang mereka selalu mengajak ke dalam yang namanya kebaikan. Musahabatu ahli tuqa wal fadl.
berteman dengan orang yang bertakwa dan berteman dengan orang yang mereka punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kata beliau, alladzi ru'yatuhum wa mujalasatuhum tudzakkiru billahi jalla wa ala. Yang ketika engkau duduk bersama mereka, engkau melihat mereka, langsung mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Langsung mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Mujalasatus sholihin. Kumpul sama orang-orang soleh. Kita bertemu dengan orang-orang soleh. Ini yang kita harapkan. Jangan sampai apa? Kita kumpul dengan orang-orang yang subhanallah ngajak urusan dunia terus. Ya kan? Setiap majelis ngomongin dunia, setiap majelis ngomongin dunia, setiap majelis ngomongin dunia, terus gitu. Bahkan terkadang maaf, pembawa ilmu sendiri saja, pembawa ilmu, gak ngomong kecuali yang diomongin apa? Ya bisnis, ya dunia, ya ini pembawa ilmu atau pembawa dunia. Gitu. Coba kalau kita bicarakan, ketemu sama teman, ya kita ngomong tentang Allah, ngomong tentang akhirat, ngomong tentang amalan-amalan hati, ngomong tentang amalan-amalan yang bisa membawa kita untuk kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus betul-betul kita berusaha untuk kita punya teman. Makanya teman ini di dalam bahasa Arab itu, teman itu bahasa Arabnya apa? Sahibun, ya kan? Sahibun. Sahib itu sahib. Apa sahib? Sahib itu narik. Jadi teman itu narik, gitu. Kalau kita punya teman yang baik-baik, ya dia akan narik kita, akan membawa kita untuk apa? Untuk kita menjadi baik juga. Tapi kalau temannya buruk, ya sudah, gitu. Kita juga akan ditarik ke tempat yang buruk. Nasallallahu al-afiyah. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan dari ahamiyatu a'malil qulub. Dan beliau menjelaskan tentang sebab-sebab supaya kita punya amalan hati yang harus kita amalkan untuk kita memperbanyak doa. Kemudian dengan kita menghilangkan penyakit-penyakit hati. Kemudian kita mujalat sholihin, perbanyak untuk tadabbur. Yang disebutkan juga tadi yang saya telah sampaikan dari perkataan Yahya ibn Mu'ad, banyak ngosongin perut, ya kan? Jangan terlalu kenyang, qiyamul lail, bangun di waktu sahur dengan berdoa dan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan sebab-sebab kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita punya amalan-amalan hati. Ini yang bisa kita ambil faedah dari kesempatan malam yang berbarokah ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, insyaallah besok, yaitu kita akan masuk ke majelis yang ketiga, yaitu apa? At-ta'ahhubu wat tahayyu'u li syahri Ramadanil mubarak, yaitu siap-siap. Ya kan? At-ta'ahhub wat tahayyu, yaitu siap-siap untuk kita masuk ke bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.